Limbah B3 dan limbah farmasi yang tidak dikelola dengan baik dapat mengancam bumi dan kesehatan bersama. Mari kita pelajari lebih lanjut agar kita dapat menjaga bumi dan kesehatan bersama. Limbah farmasi adalah limbah hasil kegiatan farmasi seperti obat rusak, obat kadaluarsa maupun sisa cairan laboratorium. Sedangkan B3 adalah obat berbahaya dan beracun yang dimana karena sifat, jumlah maupun konsentrasinya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan keselamatan manusia. Limbah B3 di dunia kesehatan meliputi jarum suntik, botol infus, dan kemasan obat sitotoksik, serta bahan kimia seperti formalin dan larutan organik. Oleh karena itu, pengelolaannya harus mengikuti peraturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimana setiap pelaku usaha wajib melakukan pengelolaan limbah B3 secara aman dan bertanggung jawab, yang dimana hal ini ditegaskan kembali pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan. Pengelolaan limbah farmasi dan B3 dapat dilakukan dengan pemilahan sumber, penyimpanan sementara, pengangkutan oleh pihak berizin, hingga pemusnahan dengan insenerator bersuhu tinggi atau metode ramah lingkungan lainnya. Adapun macam-macam tong sampah berdasarkan warnanya, yang pertama warna merah. Tong sampah warna merah ini biasanya berisi jenis limbah radioaktif, contohnya peralatan medis yang terpapar zat radioaktif. Yang kedua, tempat sampah warna kuning. Tempat sampah warna kuning ini biasanya berisi jenis limbah infeksius dan patologis, contohnya jarum suntik bekas, sampel darah, jaringan tubuh, dan yang lain. Yang ketiga, tong sampah warna ungu. Tong sampah warna ungu ini biasanya berisi jenis limbah sitotoksik atau obat kanker atau alat kemoterapi, contohnya sisa dan kemasan obat kemoterapi. Yang keempat, tong sampah warna coklat biasanya isinya jenis limbah kimia dan farmasi, contohnya obat kadaluarsa, kemasan farmasi, bahan kimia, dan alat laboratorium. Dan yang kelima yaitu tong sampah warna hijau. Tong sampah warna hijau ini biasanya berisi limbah medis non-infeksius, contohnya plastik medis bersih, kemasan tanpa kontaminasi, dan yang lain. Dan yang terakhir, tong sampah warna hitam biasanya jenisnya yaitu jenis limbah domestik atau non-medis, contohnya sampah rumah tangga, rumah sakit seperti plastik, kertas biasa, dan yang lainnya. Cara pemusnahan limbah B3 dan limbah farmasi yaitu pertama, insinerasi atau pembakaran dengan suhu tinggi. Menggunakan insinerator dengan suhu kurang lebih 800 derajat Celcius, cocok untuk limbah farmasi, medis, bahan infeksius, dan tajam. Yang kedua yaitu pengolahan kimia untuk limbah cair kimia dan farmasi. Proses netralisasi atau pengendapan logam berat. Yang ketiga yaitu autoclave atau sterilisasi uap tekanan tinggi, khusus untuk limbah infeksius. Empat yaitu racun khusus untuk residuasi pembakaran atau limbah yang sudah dinetralisir. Yang kelima yaitu racun cyanide atau obat kadaluarsa bisa dikembalikan ke produsen jika ada program reverse logistik. Limbah B3 dan limbah farmasi di fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit, apotek, puskesmas, laboratorium kesehatan, farmasi, instalasi farmasi pemerintah, dan klinik mandiri. Adapun tahapan pengelolaan limbah farmasi dan B3 yaitu yang pertama reduksi limbah, yaitu dengan melakukan perencanaan bahan baku dan pengawasan stok untuk mencegah limbah akibat kadaluarsa atau kerusakan. Yang kedua, segregasi, yaitu pemilahan pada sumber, yaitu dengan memisahkan limbah sesuai jenisnya dan ditempatkan pada wadah yang sesuai dengan kode warna dan label bahaya. Lalu wadah yang digunakan harus kedap bocor dan tertutup rapat serta diberi simbol B3. Yang ketiga, penyimpanan sementara, yaitu disimpan di TPS atau penyimpanan sementara limbah B3 maksimal dalam 90 hari. Kemudian ruangannya harus tertutup, berventilasi, diberi papan identifikasi, dan bebas genangan. Yang keempat yaitu pengangkutan, yaitu dilakukan oleh transporter resmi yang memiliki izin pengangkutan limbah B3 dari KLHK. Kemudian menggunakan kendaraan khusus dengan dokumen manifest limbah.
Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan atau pemusnahan, dilakukan dengan limbah farmasi atau B3 yang masih bisa didaur ulang atau dimanfaatkan akan dikelola kembali oleh pihak pengolahan berizin. Limbah yang tidak dapat dimanfaatkan akan segera dimusnahkan. Jika limbah farmasi dan B3 tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi dampak sangat serius. Akan terjadinya pencemaran air, tanah, resistensi antibiotik di lingkungan, serta keracunan akut kronis bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Mari kita ambil peran aktif dalam pengelolaan limbah farmasi dan limbah B3. Bersama kita melindungi lingkungan dan menciptakan pelayanan kesehatan yang aman dan berkelanjutan.